Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bersama dalam Tafsir Al-Misbah bersama saya Hilbram Dunar dan juga tentunya Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang baik olehnya dan mendekatkan keimanan kita yang lebih besar kepada Allah. Dan kembali lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Quraisy di mana kita akan melanjutkan dari surah Al-A'qaf dimulai dari ayat ke-9. Seperti apakah? Baik. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang Al-Quran yang dituduh sebagai dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Mereka mengingkari beliau sebagai Rasul Tuhan dan lain-lain sebagainya. Ayat yang lalu itu menyatakan kalau memang kalian tidak percaya, cukuplah Allah yang menjadi saksi kebenaran saya dan seterusnya. Ayat kita ini masih lanjutan uraian yang lalu. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah, saya ini bukan orang pertama yang jadi rasul. Sebelum saya banyak rasul-rasul. Jadi mestinya kalian tidak perlu heran kalau saya jadi rasul. Iya kan? Tidak perlu heran. Ada sebelum saya ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Saya tidak membuat-buat itu. Rasul-rasul yang lalu pun membawa mukjizat-mukjizat. Nah, makuntu bid'an itu artinya sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Allah badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi dan belum ada sebelum itu contohnya. Nah, dari sini nanti ada kata bid'ah. Bid'ah, ya. Bid'ah, sesuatu yang baru yang dibuat-buat dalam agama, itu yang bid'ah. Oke. Qul ma kuntu bid'ah minar rasul. Baru dikatakan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Saya tidak tahu gaib. Saya tidak tahu Tuhan akan memperlakukan saya bagaimana. Memperlakukan kalian pun bagaimana. Mungkin saya mati terbunuh atas izin Tuhan. Ya mungkin. Mungkin saya selamat. Mungkin kalian mengalahkan saya. Mungkin juga saya mengalahkan kalian. Bahkan ada ulama yang memperluas lagi. Saya juga tidak tahu bagaimana nanti di akhirat. Alhasil, saya tidak tahu gaib. Apa yang saya ketahui menyangkut gaib itu karena saya diberitahu oleh Allah. Nah, di sini lantas ulama-ulama lantas menambah. Memang pada saat turunnya ayat ini, sekian banyak hal yang belum diberitahu oleh Allah kepada Nabi. Tapi setelah itu ada inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan memberikan kemenangan kepada kamu. Ya kan? Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosamu akan diampuni Allah kepada. Nah, jadi tetapi sampai saat ini turunnya ayat ini, saya tidak tahu gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah. Saya tidak tahu Tuhan mau perlakukan apa kalian atas tindakan kalian mengingkari ayat-ayat Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang saya ikuti secara sungguh-sungguh hanya apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya menyampaikan. Bukan tugasku meraih sukses. Aku hanya menyampaikan ma'ana illa nadhirun mubin. Saya tidak lain kecuali pemberi peringatan yang jelas. Soal kalian terima atau tidak bukan urusan saya. Saya berusaha dan sukses di tangan Tuhan. Qul ara'aitum, katakan lagi wahai Muhammad, beritahulah aku bagaimana sikapmu. Kalau ini bersumber dari Allah, lantas kamu mengingkarinya, in kana min indillahi wa kafartum bihi. Tetapi ada seorang saksi yang menyaksikan dari Bani Israel bahwa ini benar. Ada seorang saksi dari Bani Israel yang menyatakan bahwa sudah ada sebelumnya yang seperti ini. Sudah ada sebelum Nabi Muhammad Nabi.
sudah ada sebelum Al-Quran kitab suci. Iya. Jadi klaim saya bahwa ada nabi-nabi sebelum saya, ada kitab suci sebelum saya, itu bukan saya sendiri yang berkata. Ada yang menjadi saksi, yang menyaksikan bahwa ada yang sebelumnya yang seperti ini. Wa syahida syahidun min ahli al-am fa amana wastakbartum. Baru dikatakan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang melampaui batas. Kita berhenti lagi. Hidayat Allah ini artinya tuntunannya menuju apa yang dikehendaki. Itu arti hidayat. Memberi tuntunan menuju apa yang Anda kehendaki namanya memberi hidayat. Saya ingin tahu jalan di mana menuju ke rumah si A. Anda menuntun saya, oh itu dari rumah si A kamu jalan lewat sini, naik bus ini dan sebagainya. Itu namanya memberi hidayat. Memberi arah. Iya, memberi tahu secara baik-baik Oh. menuju apa yang Anda kehendaki. Iya. Iya. Ya kan? Itu hidayat. Jadi harus baik-baik. Dari sini untuk menampakkan persahabatan Anda dengan seseorang, salah satu caranya adalah memberi hadiah. Iya. Ya toh? Iya. Hadiah seakar dengan hidayat. Iya. Dibungkus rapi. Begitu juga Anda memberi hidayat orang. Baik-baik, sopan, dan sebagainya. Hidayat ini, kalau dari Allah ada dua macam. Ada sekedar memberitahu. Islam itu benar. Buktinya ini. Diberitahu kan? Ya. Oke. Hidayat. Hidayat. Oke. Ada lagi diberitahu dan diberi kekuatan untuk menuju ke tempat yang diberitahu itu. Saya beri contoh. Saya mau ke rumah si A. Oh ya, saya beri hidayat ya. Kamu naik bus ini, singgah di sini, turun. Hidayat. Yang satu berkata, saya mau ke rumah si A. Dikatakan padanya, rumah si A itu di sini. Saya mau ke sana, ikut mobil saya. Yang mana lebih baik? Yang kedua. Yang kedua. Diantar. Yang kedua itu hidayat dalam arti kata mengantar. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut Pak Quraish. Ini menarik sekali nih. Ada dua macam hidayat yang bisa kita ketahui bersama. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dia tidak berkata tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi? Karena kalau tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu bukan berarti mengantar. Langsung saja kita masuk pada segmen berikutnya dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi Pak Quraish membahas mengenai dua macam hidayah. Hidayah yang pertama adalah kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu adalah penunjukan jalan tapi dengan baik-baik gitu ya. Penunjukan arah dengan baik-baik. Yang kedua, memberitahu tapi sekaligus diberikan kekuatan di dalamnya. Bisa kita elaborate lebih dalam lagi. Terangkan lebih jauh. Jadi Allah memberitahu semua manusia. Kitab ini hudal linnas, petunjuk buat semua manusia. Ya, semua ya. Semua. Yang percaya, yang tidak percaya, yang percaya semua ini petunjuk. Tetapi yang diberi petunjuk ini ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Iya. Betul ya? Iya, betul. Oke. Yang mau menerima diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakannya. Diantar oleh Allah untuk mau melaksanakannya. Sudah beda kan? Iya. Itu kata ulama. Kalau kata hidayat itu disertai dengan kata kepada atau ke, maka itu sekedar memberitahu. Kalau tidak pakai kata ke, itu berarti mengantar. Saya beri contohnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, itu terjemahannya kan? Ya. Tunjukkanlah kami
bukan ke jalan yang lurus. Itu keliru itu terjemahan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena tidak ada kata ke. Ihdina, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim. Dia tidak berkata tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi? Karena kalau tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu bukan berarti mengantar. Iya. Nah, Iya. ihdinas siratal mustaqim itu tidak pakai ila. Itu menunjukkan kita bermohon setelah tahu ajaran agama ini, kita bermohon agar diantar ke sana. Ya, ya, ya. Ya. Ya toh? Ya. Karena tidak pakai ila. Iya, minta diberikan. Kita diberi kekuatan untuk antar saya ke Disampaikan. sana. Oke. Ya Allah, saya sudah tahu salat subuh wajib. Sudah tahu kan? Sudah. Mau atau tidak? Mau. Kalau Anda mau dibangunin. Iya, Pak Quraisy. Ya toh? Betul, betul. Mau ke airport jam 3 subuh. Mau enggak? Mau. Pasti bangun setengah 3. Iya. Jadi kalau Anda mau, Allah beri Anda kemampuan itu. Kuncinya adalah mau. Mau. Ya, beribadah itu harus mau. Ini sekarang. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk yang mengantar mereka menuju tujuan bagi orang-orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena dia tidak mau. Yeah. Amma samuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Kaum Samud itu kamu sudah beri petunjuk. Tapi mereka lebih senang kesesatan daripada petunjuk. Jadi udah dibiarkan Allah. Dibiarkan. Biarkan, silakan. Itu pilihan Anda. Silakan. Pertanggungjawabkan sendiri. Contoh, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Baru lebih lanjut, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Orang-orang kafir berkata begini. Itu kan kenyataannya begini. Yang masuk Islam pertama kali itu orang miskin. Orang lemah. Iya. Semua ajakan kepada kebaikan yang berbeda dengan keadaan umum masyarakat atau budayanya, yang pertama menerimanya adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Orang-orang mampu mau mempertahankan. Iya kan? Status quo. Status quo. Bagus. Nah, maka ini orang-orang kafir lihat, ini sudah banyak pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi orang-orang miskin. Iya. Mereka beranggapan bahwa kekayaan, kekuasaan itu tanda cinta Tuhan. Oh. Ya kami dicintai, jadi kami dikasih ini. Kalau demikian, seandainya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini benar dari Tuhan, tentu kami lebih dulu percaya daripada orang-orang miskin itu. Karena kami dicintai Tuhan. Tuhan mereka Tuhan berhala dia anggap. Iya, iya. Nah, sini mereka berkata, seandainya waqala alladziina kafaru, kepada orang-orang yang beriman, kalau ini memang baik, mereka tidak akan mendahului kami masuk Islam. Ini tandanya ini bukan sesuatu yang baik. Ya, ma sabaquna ilaihi wa izlam yahtadu bihi, sehingga mereka tidak mau mengambil petunjuknya. Fasayaquluna hada ifkun qadim. Mereka akan berkata lagi bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah kebohongan yang sudah ada sejak masa lampau. Ini dari dulu juga orang bilang begitu. Dari dulu orang bilang apa? Itu nabi-nabi bilang kalau mati akan dibangkitkan kembali. Ini kebohongan lama ini. Ini mitos. Sampai sekarang masih ada yang begitu. Iya, ini mitos. Iya, iya, iya. Ya kan? Fasayaquluna hadza ifkun qadim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Sebelum datangnya kitab suci ini, Al-Quran, sudah ada kitab sebelumnya, yaitu kitabnya Nabi Musa. Ya, betul. Nah, Betul. setelah Nabi Musa ada kitabnya. Nabi Isa. Jadi sebelum Quran sudah ada kitab suci. Iya. Kitab Nabi Musa itu imaman wa rahmah.
imam. Apa artinya imam? Imam itu yang berarti sesuatu yang Anda tuju yang berada di hadapan Anda. Imam. Imam, Gitu. ya. Ya. Imam sholat, dia di depan Anda tuju dia. Ya. Dia ruku, Anda ruku. Dia Mengikuti. yang mengikuti. Ibu, kenapa dinamai Karena mata anak selalu tertuju kepadanya. Ya, oke. Ya. Sebelum kitab Al-Quran ini Allah sudah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Dia menjadi imam, petunjuk bagi Bani Israel. Kita tahan dulu, Pak Bagus, Kures. Akan bagus. kita lanjutkan sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Muhsinin itu adalah menyembah Allah seakan-akan Anda melihatnya. Kalau tidak, Anda sadar bahwa Anda lihat, bahwa Allah melihat Anda. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, masih bersama Pak Quraish Shihab, masih bersama saya Hilbram Dunar, dan kita masih membahas mengenai surah Al-Ahqaf, di mana tadi Pak Quraish menjelaskan bahwa disampaikan dengan jelas menggunakan bahasa Arab. Arab itu bisa bahasa Arab ataupun juga bahasa yang jelas. Kita lanjutkan lagi, Pak. Kita lanjutkan. Lisanan Arabiyan liyunzira alladzina zalamu, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Zalam itu, zulum itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Puncak dari kezaliman itu adalah mempersekutukan Tuhan, karena itu bukan pada tempatnya. Ya. Ya, toh? Kemudian nanti banyak kezaliman-kezaliman yang lebih rendah dari itu. Ya, toh? Anda menempatkan kaki di atas meja ini kezaliman, bukan pada tempatnya, ya kan? Nah, dia memberi peringatan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Banyak banget. Penganiayaan terhadap manusia kezaliman, bohong kezaliman, semuanya yang bukan pada tempatnya, baik ucapan maupun perbuatan, bahkan niat yang bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Ayat-ayat ini berfungsi memberi peringatan. Jangan zalim, jangan zalim. Wa busyra lil muhsinin, dan memberi berita gembira untuk al-muhsinin. Al-muhsinin itu orang-orang yang berbuat baik, tetapi saya terangkan dulu ihsan, muhsin. Muhsin itu, ihsan itu berbuat baik sedemikian rupa sehingga tidak menuntut yang bukan haknya, bahkan menuntut lebih sedikit dari haknya. Oh, muhsin. Muhsin. Okay. Jadi ada haknya, dia tidak tuntut semuanya. Yang memberi bukan hanya yang wajib, tetapi memberi yang lebih dari yang wajib. Bersedekah banyak, seperti itu ya. Itu muhsin. Muhsin. Ya, kita bagus kalau muhsin, tapi paling tidak adil lah. Tuntutlah apa yang hak Anda. Ya. Jangan tahan hak orang lain. Nah, muhsinin itu adalah muhsinin itu adalah menyembah Allah seakan-akan Anda melihatnya. Kalau tidak, Anda sadar bahwa Anda lihat, bahwa Allah melihat Anda. Ya, kita biasa sholat nggak ingat itu. Ya, cepat gitu. Belum sampai tingkat ihsan. Ya, Gitu kan? Busyra lil muhsinin. Nah, di sini ada diberi ilustrasi. Dia katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami Allah. Saya ingin katakan, dalam pandangan Islam, ucapan itu
harus sesuai dengan isi hati Anda. Iya. Dan apa yang Anda ucapkan itu dituntut untuk Anda bersikap sebagaimana ucapan Anda. Ya kan? Nah, kita sekarang seringkali menganggap ucapan itu sekedar apa yang diucapkan. Iya. Agama Al-Quran tidak berkata demikian. Apa yang Anda percayai, apa yang Anda amalkan, itulah makna Anda ucapkan. Innalladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami yang memelihara kami adalah Allah. Kemudian istaqamu. Ini yang sulit. Karena itu dia berkata kemudian. Oh. Kemudian. Kemudian itu menunjukkan ada jarak. Jarak yang di sini jarak kedudukan istiqamah. Istiqamah itu konsisten. Nah, Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, apa yang paling berat dari tuntunan Allah kepadamu yang kamu ini? Dia bilang itu ayat yang di surat Hud. Apa itu? Perintah beristiqamah dan tidak melampaui batas. Itu apa namanya? Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw. Istiqamalah sebagaimana engkau diperintahkan bersama orang-orang yang bertobat dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui Ya, batas. ini perintah sangat sulit kata Nabi. Karena apa? Saya diperintah melakukan sesuatu sesuai perintah Allah. Ya. Segalanya harus saya laksanakan. Iya. Istiqamah begitu, sesuai perintah Allah. Dan jangan melampaui batas. Jangan sampai karena kesungguhanmu untuk mengikuti tuntunan Allah menjadikan kamu berlebih. Harus hati-hati atau tidak? Harus hati-hati. Yang dituntut darimu adalah moderasi, Seimbang. keseimbangan. Oke, kita tahan dulu Pak Kurais karena menarik untuk membahas lebih lanjut mengenai ayat yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat silih berganti turun menyampaikan kepada anak, jangan takut, jangan sedih. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Metro TV. Lanjut dari Tausiah Pak Kurais tadi mengatakan bahwa yang paling sulit adalah istiqomah. Itu berarti konsisten dan jangan berlebih. Ini terutama dalam saat beribadah ya Pak Kurais ya. Jadi harus seimbang, harus moderasi. Mohon dijelaskan Pak, bagaimana? Iya, jadi begini. Nabi, kita lihat Nabi ketika diperintahkan ikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya toh? Konsisten di situ. Yeah. Konsistensinya itu sebenarnya jangan berkurang dan jangan berlebih. Mestinya kan? Iya betul. Tetapi kalau orang terlalu berhati-hati, dia tidak berikan kekurangan. Dia justru lebihkan. Betul, karena saking sayangnya mungkin. Karena maunya berhati-hati. Maka Nabi ditegur, jangan karena keinginanmu berhati-hati kamu lebih-lebihkan. Segala yang berlebih, walaupun dalam kebaikan terlarang. Kata Nabi, berwudu lebih dari 3 kali terlarang. Anda membasuh muka, lebih dari 3 kali. 3 kali terlarang. Walaupun itu berwudu. Dan walaupun Anda mengambil wudu dari air yang mengalir. Karena itu berlebih-lebih. Iya kan? Iya. Jadi kata Nabi, jadi sikap moderasi itu tidak berlebih dan tidak berkurang, itulah yang diajarkan oleh agama ini. Itulah yang menjadikan Allah menyatakan bahwa ini umat-umat pertengahan. Ya.
ajarannya semuanya pertengahan, tuntunannya pertengahan. Nah, untuk mencapai moderasi itu diperlukan yang pertama pengetahuan. Kalau Anda tidak tahu, bagaimana Anda mau tahu yang mana tengah? Kita sekarang punya buku ini, punya buku ini. Anda bisa tahu yang mana yang di tengah kalau tidak tahu 1, 2, 3. Nggak tahu. Iya. Anda harus tahu. Kalau tidak tahu, salah. Berapa sih jumlah buku ini? Kita tidak tahu. Yang kedua, yang paling penting, kehati-hatian, waspada. Maksudnya bagaimana, Pak? Jangan sampai Anda emosional sehingga melebih-lebihkan. Dalam beribadah nih. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Jangan emosional. Dalam cinta pun jangan berlebih-lebihan. Ya. Cintailah yang kamu cintai. Siapa tahu satu ketika jadi lawanmu. Ya. Betul. Beri tempat kepada emosimu terhadap lawanmu. Jangan sampai dia kembali kepadamu. Mereka itulah la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut yang akan menimpa mereka. Takut itu adalah keresahan menyangkut masa depan. Sedih itu adalah keresahan menyangkut masa lalu. Mereka tidak akan merasai rasa takut. Rasa takut yang mereka tidak rasakan itu bukan semua rasa takut. Tetapi rasa takut yang menjadikan mereka menderita. Kita takut pada Allah, ya kan? Ya. Tetapi takut kita pada Allah menjadikan kita bahagia. Iya. Kita takut pada seorang yang sangat berwibawa, tetapi takut kita kepadanya karena hormat dan kagum. Segan gitu ya? Segan. Gitu. Tidak ada ketakutan bagi mereka dalam arti yang meresahkan hati mereka. Dan mereka itu juga tidak pernah akan bersedih. Kalau Anda percaya bahwa Allah yang memelihara Anda konsisten dalam ini, Anda tidak pernah akan takut. Kenapa takut? Allah bersama saya. Kenapa sedih? Saya dulu juga tidak punya itu kok. Sekarang hilang dan masih kemungkinan datang lainnya yang lebih baik. Nah, ada ayat lain yang mirip dengan ini, itu dikatakan tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Malaikat silih berganti turun menyampaikan kepada Anda, jangan takut, jangan sedih. Setiap saat ada bisikan baik dalam hati Anda. Menghadapi yang sulit, jangan takut. Ada kesedihan, malaikat berbisik dalam hati, jangan sedih. Waktu mau meninggal, dia juga datang. Orang mau meninggal takut. Hei, jangan takut. Jangan takut. Kamu mau pindah ke sana, jangan takut, kamu akan bertemu dengan Allah yang baik. Jangan sedih meninggalkan keluarga kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami yang urus mereka. Itu kata malaikat. Bergembira, sorga sudah menanti kamu. Itu orang yang qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sekali lagi saya garis bawahi, qalu bukan berarti sekedar berucap. Iya, ada ketulusan di sana. Ada ketulusan berucap dan percaya serta melaksanakan kandungan apa yang diucapkan. Saya kira itu ayat kita. Baik, Pak Quraisy kita tahan dulu karena kami banyak sekali mendapatkan pertanyaan yang luar biasa yang ingin langsung ditanyakan kepada Pak Quraisy Shihab dari masyarakat tentunya ya. Mungkin juga menjawab pertanyaan Anda. Kali ini seperti apa? Sama-sama kita lihat. Ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, izinkan saya untuk bertanya, apakah benar orang miskin masuk surga 40 tahun sebelum orang kaya? Dan apakah benar Nabi Sulaiman masuk surga tertunda 40 tahun setelah para nabi lainnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik nih Pak Quraisy. Jadi kalau boleh saya ulangi, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah betul orang miskin lebih dulu masuk surga? 40 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Dan katanya Nabi Sulaiman itu lebih dulu
masuk surganya belakangan dibanding nabi-nabi yang lain. Karena kan Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang kaya raya. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu dulu satu. Nah, yang kedua, kita banyak mendengar atau mengetahui riwayat-riwayat yang menggambarkan bahwa orang miskin lebih seperti ini tadi, lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Katanya pahalanya lebih besar atau apa? Saya kira itu tidak benar. Saya bahkan ingin berkata orang kaya lebih berpotensi masuk lebih dulu ke surga daripada orang miskin. Karena mereka lebih berpotensi melakukan banyak kebaikan dibanding dengan orang miskin. Selama di dunia. Selama di dunia. Iya, betul. Apalagi berkata Nabi Sulaiman, tidak ada dasarnya. Ya, betapapun kita tidak ingin berkata kaya atau miskin. Karena pada akhirnya yang menentukan setelah Allah timbangan amalnya. Iya. Iya. Dan semua manusia sama timbangan. Perbuatannya sama gitu kan. Jadi kalau timbangan amalnya orang miskin lebih berat dari orang kaya, wajar kalau dia lebih dulu. Tapi kalau timbangan amal orang kaya lebih berat dari orang miskin, wajar kalau orang kaya lebih dulu. Jadi bukan berarti pahal atau tindakan kebaikan yang dilakukan oleh orang miskin lebih besar pahalanya dibanding orang kaya, tidak ya Pak Kurais? Mereka orang kaya berpotensi lebih banyak melakukan kebaikan. Walaupun sebenarnya orang miskin yang tidak bisa bersedekah, yang tidak bisa ini, ada bidang lain di mana dia bisa melakukan kebaikan yang boleh jadi orang kaya tidak bisa lakukannya. Betul. Karena ini sesuai dengan bahasan kita pada episode sebelumnya mengenai ibadah itu ya, ada yang ritual, ada yang non ritual. Pak Kurais, menyambung ayat yang terakhir tadi yang kita bicara mengenai jangan takut, tapi kan manusia itu punya banyak kekhawatiran, Pak Kurais. Ya, walaupun kita percaya pada Allah, tapi kita khawatir misalnya sebagai kepala keluarga nanti mungkin anak kita kurang beriman, rezeki kita kurang banyak untuk membahagiakan mereka. Ini kita bagaimana melihatnya, Pak? Serahkan, berusahalah, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi ada kata berusaha dulu ya? Harus berusaha. Jangan berpangku tangan, harus berusaha. Salah satu usaha itu setelah mendidik berdoa, ya Allah, itu nanti ada doa. Saya kira salah satu ayat nanti yang akan kita bahas itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahi kami dari pasangan kami, atau anugerahi kami pasangan-pasangan yang menjadi buah hati kami, dan anak cucu yang kebajikan mengalir pada diri mereka. Amin ya Rabbal alamin. Itu jadi ada doa, ya, tapi disertai dengan usaha. Saya kira itu. Oke, baik, nanti kita teruskan lagi. Masih ada kebersamaan kita waktu di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Jika demikian, apa yang dimaksud jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai imbalan, sebagai ganjaran dari apa yang mereka kerjakan. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah masih di Metro TV dan masih ada satu ayat lagi yang ingin Pak Kurais sampaikan pada tausiah kali ini. Silakan. Baik. Setelah menjelaskan tadi sikap orang-orang yang konsisten dalam ini, dalam ajaran agama mereka tidak mengalami rasa takut, tidak akan bersedih, baru dikatakan ulaika, yang itulah. Kata-kata itulah menunjukkan kedudukan yang tinggi. Karena kalau saya berkata ini dekat Di sini. Itulah yang kedudukannya sangat tinggi. Itu dalam tafsir itu kita bisa memperoleh kesan dari kata-kata yang dipilih. Iya. Ketika Al-Quran berkata zalikal kitab, itulah kitab suci, kedudukannya sangat tinggi sehingga ditunjuk dengan itu. Tapi terkadang dia berkata inna hadzal Qur'an, Al-Quran ini. Kenapa dia katakan ini? Karena tuntunannya dekat di jiwa Anda. Tidak jauh. Ini sesuai dengan fitrah Anda. Nah, di sini dikatakan ulaika. Itulah ashabul jannah, penghuni-penghuni sorga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam sorga.
Jazaa'an bima kanu ya'malun, kalau kita terjemahkan sebagai imbalan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, sekarang ada masalah. Apakah sorga itu imbalan dari kerjaan baik kita atau bukan? Iya, harusnya. Ya harusnya. Apa yang Anda kerjakan dari kebaikan itu buat Anda. Di bumi? Ya, buat Anda. Anda sudah dapat ganjarannya. Sorga itu hak prerogatif Allah. Ya. Ya. Itu sebabnya pernah heboh itu. Iya, Saya betul. terangkan ini ya. Rasul bersabda tidak ada yang masuk sorga kecuali karena amalnya. Iya, betul. Karena amalnya ya. Engkau pun tidak, saya pun tidak. Kecuali kalau Allah memberi rahmat saya. Iya. Ya toh? Iya. Nah, nanti kemudian Allah menjelaskan pada Nabi bahwa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan akan memberikan kepadamu sampai engkau rela. Tapi itu pemberian dari Allah. Jadi tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Nah, jika demikian, apa yang dimaksud jazaa'an bima kanu ya'malun? Sebagai imbalan, sebagai ganjaran dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini banyak pendapat ulama. Salah satu yang singkat yang saya ingin katakan, masuk surga anugerah Tuhan. Iya. Tetapi tempat di surga ditentukan oleh amal Anda. Oh, iya, oke. Ya, Semua diberi Iya. karcis masuk. oke. Tapi ada nomor. Mau yang di sebelah mana? Sebelah mana? Itu salah satu jawaban. Oke, ulama. mungkin secara singkat Pak Quraisy, tempat-tempat di surga itu seperti apa sih? Bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Tapi semua indah kan? Ya semua indah. Ada hal yang menarik. Kalaupun Anda ketika di sorga melihat ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari Anda, lebih indah sorganya, Anda tidak mau tinggalkan tempat Anda. Saya sudah senang di sini. Saya seringkali beri contoh, ibu saya dulu, saya belum punya duit, tinggal di suatu tempat, punya mobil yang rontok. Setelah kami punya uang, rezeki, saya, saudara-saudara punya rezeki, mau ganti mobilnya ibu yang lebih bagus. Apa kata ibu? Tidak usah nak, saya sudah senang ini. Iya, iya, iya. Walaupun ada yang lebih bagus. Ya, ibu saya juga begitu orang yang masuk surga puas dengan apa yang dia miliki. Walaupun dia lihat ada yang enggak, saya sudah senang di sini. La yabghuna anha hiwala. Mereka sudah tidak mau ganti. Sudah senang di sini. Walaupun bertingkat-tingkat. Oh, jadi tidak ada kesedihan, tidak ada iri. Tidak ada, sudah semuanya hidup dalam rasa damai dan aman. Oke. Saya kira itu ya. Bisa kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan kita yang pertama, ini sikap orang-orang musyrik yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul SAW menyatakan, saya bukan orang pertama yang jadi Rasul. Ada bukti-bukti yang disampaikan. Perlu dipertanyakan atau dinyatakan bahwa sebenarnya ada orang-orang yang mengerti agama, walaupun bukan Muslim, tetapi mengakui bahwa ini adalah kebenaran. Itu tadi Abdullah bin Salam atau apa yang kita sebut, apa yang termaktub dalam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi bahwa kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang lalu dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Tapi kalau ada yang berbeda, maka apa yang disebutkan oleh Al-Quran itulah yang harus diikuti. Yang keempat, bahwa seseorang hendaknya berucap dan apa yang diucapkannya itu hendaknya tulus dan diyakini, lalu dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang yang berucap Tuhan kami adalah Allah, sadar bahwa dia dipelihara oleh Allah, sehingga apapun keputusan yang diterimanya, dia terima dengan legowo. Orang-orang itu selama konsisten mempertahankan keyakinan ini dengan pengamalannya tadi, maka mereka tidak akan mendapatkan rasa takut atau sedih sama sekali. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Quraisy untuk tausiahnya kali ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kita. Satu tausiah lagi yang luar biasa sudah diberikan oleh Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.